Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Saniatul Hikmah. Oke, untuk hari ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan. Apa sih Kak manajemen keuangan itu? Oke, manajemen keuangan merupakan gabungan ilmu dan juga seni yang membahas, mengkaji, juga menganalisis mengenai bagaimana seorang manajer keuangan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan. Untuk apa sih? Ya untuk memperoleh dana, mencari dana, dan juga membagi dana. Mungkin membagi dana di sini dimaksud seperti pembagian saham ataupun pembagian gaji karyawan sesuai dengan kinerja masing-masing. Oke, untuk yang berikutnya ada 3 kegiatan utama yang dimiliki oleh manajer keuangan. Yang pertama, perolehan dana, yang kedua, penggunaan dana, dan yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Kalian sudah tahu belum kalau ilmu manajemen dan juga teori keuangan sudah ada semenjak tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Ya walaupun saat itu bukan di Indonesia sih, cuman ternyata sudah ada sejak lama itu. Tapi pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an itu, mereka hanya berfokuskan kepada pengelolaan aset dan juga liabilitas untuk memaksimumkan nilai perusahaan dan juga kemakmuran pemegang sahamnya. Sedangkan untuk di tahun 1980-an sudah mulai berbeda fokusnya nih. Mungkin bisa dibilang lebih mencakup banyak hal seperti inflasi, efek terhadap suku bunga, deregulasi lembaga-lembaga keuangan, kemudian peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan keputusan keuangan, serta semakin pentingnya pasar internasional. Tapi, walaupun teori keuangan sudah ada sejak tahun 1960-an, ternyata perkembangan di tahun 1990-an sampai dengan 2000 tidak begitu pesat loh, karena perkembangannya hanya penyempurnaan, perluasan, dan pendalaman dari teori-teori sebelumnya. Dan untuk di teori tahun 1990-an ini, berfokuskan pada manajemen keuangan internasional dan itu berlangsung sampai sekarang. Lalu apa saja sih perkembangannya? Banyak, mulai dari teori pasar modal efisien, teori struktur modal, dividen, diskon, teori agensi, teori informasi, teori portofolio, juga teori opsi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu peran dari manajemen keuangan. 1. Manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan meliputi gimana caranya mereka memperoleh dana. Lalu, gimana caranya mereka untuk mengolah dana tersebut. Jadi setelah mereka mempunyai dana, gimana caranya mereka bisa memperoleh dana dengan sebaik mungkin supaya perusahaan juga dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, manajer keuangan berkepentingan dalam pemilihan jumlah aktiva yang layak dari investasi aktiva dan juga memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva. Yang ketiga, manajemen keuangan bisa memperoleh sumber dana baik dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Sumber dana dari luar perusahaan bisa didapat dari pasar modal, yaitu bisa berbentuk seperti hutang maupun modal itu sendiri. Lalu Kak, ada nggak sih fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri? Jelas ada dong. Yang pertama, sebagai pedoman untuk manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukannya. Kayak misalnya nih, perusahaan mau melakukan promosi, terus direkturnya bilang, saya mau melakukan promosi dengan sebesar 10 juta. Lalu manajer perusahaan itu sendiri bilang, maaf Pak, tapi budget yang kita punya cuma sebesar 5 juta.
Jadi promosi yang harus kita lakukan itu ya sebesar itu atau kurang. Karena kalau melebihi dari 5 juta, perusahaan kita bisa mengalami kerugian. Ya jadi otomatis si direktur itu sendiri bakalan milih keputusan itu dong, bakalan ngambil keputusan, oke, ya udah kita bakal promosi dengan sebesar 5 juta. Yang kedua, dengan memahami ilmu manajemen, diharapkan untuk pihak yang berada di posisi personalia, produksi, ataupun marketing, juga keuangan, bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana lagi. Kemudian untuk tujuannya nih, yang pertama, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial. Dan yang ketiga, memperkecil resiko perusahaan. Nah, untuk kita nih, yang mau nyari kerja, terus bidang kita di keuangan, bisa banget nyoba pekerjaan kayak budget officer, manajer keuangan, terus ada finance manager, finance director, financial analyst, dan juga financial officer. Keuangan dalam struktur organisasi mempunyai fungsi sebagai satu, bendaharawan atau treasurer. Yang kedua yaitu sebagai pembukuan atau akuntansi atau sering disebut sebagai controller. Untuk bendaharawan sendiri bertanggung jawab pada dana dan pengelolaannya. Sedangkan untuk akuntansi bertanggung jawab pada kegiatan akuntansi, pelaporan, dan juga pengendalian. Untuk berikutnya, fungsi keuangan yaitu satu, untuk mengalokasikan dana baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang kedua, untuk keputusan pembiayaan, baik itu biaya promosi, biaya beli barang, dan lain-lain, agar memperoleh aktiva real yang diperlukan. Yang ketiga, untuk keputusan investasi yang berhubungan langsung pada besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan. Adapun tahap dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada penelitian. Oke, dan ini yang terakhir ya dari pembahasan kita di video kali ini, yaitu prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama, jelas konsistensi. Kita butuh nih konsisten kalau dalam manajemen keuangan. Yang kedua, akuntabilitas, yang berarti terukur dan terhitung. Lalu yang ketiga Kak, transparansi, yaitu dalam mengelola keuangan kita harus memberikan laporannya sebagai bukti nih. Lalu yang keempat, ada yang namanya kelangsungan hidup, terutama berfokuskan pada perusahaan. Yang kelima, integritas. Dan yang keenam, pengelolaan. Harus bisa mengelola dan harus ada ilmunya ya. Dan untuk yang terakhir yaitu standar akuntansi. Oke teman-teman, terima kasih buat kali ini yang sudah mau menonton. Dan terima kasih banyak buat Bapak Brian Givan selaku dosen dari manajemen keuangan yang sudah memberikan penjelasan kepada kami. Oh ya, jangan lupa ya untuk comment, like, and subscribe.